Tak sambil wedangan ya Beb ya. Ya Allah, jai. Cangkeme minta dong. Wes tak santet meteng loh. Itulah perempuan, Pak. Perempuan itu bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Kene ini doli dilawan. Ada. Kelihatan, duduk di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, berikut para dzurriyyahnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, ingkang estu kaula takzimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Kalau musim seperti hari ini, yang gampang hadir bukan pejabat, tapi biasanya calon-calon pejabat. Yang mau hadir bukan anggota DPR, tapi biasanya calon anggota DPR. Yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka dzikra haul al-maghfur lahum Romo Yai Muallimin Ilyas, Ibu Nyai Ummul Hayati, Romo Yai Zainuri Ilyas, Gus Ahsanul Khuluq, segenap panitia yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Malang, rahimakumullah. Beli bawang di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Malang, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Bapak Ibu dan pemirsa BTV rahimakumullah. Saya tadi jam 4 masuk rumah sakit. Saya baru 2 hari pulang umroh. Badan saya agak drop, delalah tulang rusuk saya ini kecetit. Saya tanya ke dokter apa penyebabnya, ternyata sebabnya satu, sudah terlalu lama tidak kelon. Saya diinfus Kiai, ini bekas infusnya masih berdarah. Saya diinfus
Kebetulan hari ini pas saya puasaan Daud. Jadi alhamdulillah walaupun saya sakit puasa saya tidak putus. Saya bilang sama dokter, dokternya bilang sama saya, Gus ini seharusnya opnam, rawat inap. Gus Miftah istirahat dulu di rumah sakit. Saya jawab sama dokter, dok saya malam ini mau ngaji. Nabi itu pernah bersabda, manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Kebiasaanmu dalam hidup yang akan menentukanmu bagaimana kamu mati, dan bagaimana kamu mati yang akan menentukan bagaimana kamu akan dibangkitkan. Itu artinya apa? Kalau manusia sukanya ngaji, hampir bisa dipastikan menurut hadis ini dia akan mati dalam keadaan ngaji. Kalau orang suka baca Quran, kemungkinan besar dia matinya dalam keadaan talil Quran. Kalau ibu-ibu sukanya ngerasani, ya bisa jadi matinya dalam keadaan ngerasani. Sing seneng ngerasani biasanya jilbabnya coklat, Bib. Iya kamu. Wis tuwek kemayu. Maka saya bilang sama dokter, dok sudah nggak usah pakai opnam, infus dicopot, saya tak berangkat ngaji. Kalau toh kemudian ketika saya ngaji, malaikat Israel datang kan keren. Mati dalam keadaan pengajian. Langsung diumumkan di Masjid Malang Raya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang ibu-ibu pengajian di Malang. Dengan ciri-ciri jilbabnya pink. Sakit ini, Beb. Saya duduk aja sakitnya minta ampun ini. Tapi gini wow, saya punya pengalaman, sekian pengalaman. Kiai-kiai saya itu lebih suka hadir di majelis dibandingkan dirawat di rumah sakit. Di Jogja itu ada kiai besar namanya Ahmad Dardiri, Mbah Kiai Ahmad Dardiri. Pulang pengajian dari Magelang ke Jogja, di Muntilan tabrakan, Bu. Tabrakan. Lah mosok tabrakan terno ya ra kepenak. Kepalanya itu retak, Kiai. Retak. Dibawa pulang, ketemu istri, nggak mau dibawa ke rumah sakit. Semua anak, istri, matur. Bah, yuk ke rumah sakit opnam, kita rawat di rumah sakit. Mbah Kiai ini menolak. Ketika ditanya alasannya, kok Kiai kenapa nggak mau dirawat di rumah sakit? Lebih baik saya mati di pondok, mendengarkan santri ngaji, dikelilingi oleh para santri, dibandingkan saya harus mati di rumah sakit. Maka inilah sebenarnya salah satu pentingnya dzikro haul. Bahwa salah satu tujuan haul itu adalah wayud karufihi manaqibul mutawaffa. Disampaikan kepada umat tentang manakibnya orang yang telah wafat. Sehingga nyuwun sewu, ada asar bekas-bekas kebaikan dari almarhum dan almarhumah yang bisa kita jadikan pelajaran. Dan hasanah haul
hanya dikenal oleh mereka yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nyuwun sewu. Ketika tadi ayat yang saya baca di muqaddimah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Besok itu yang akan dilihat oleh anak cucu kita apa Bapak Ibu? Asarnya, bekas-bekas kebaikannya. Orang-orang dulu itu nggak ada yang punya TikTok. Mbah-mbah kita itu nggak ada yang punya Instagram, nggak ada yang punya Facebook. Tetapi kebaikan-kebaikan mereka mampu bertahan dan bisa diceritakan oleh anak-anak hari ini. Kenapa? Karena yang ditinggalkan adalah kebaikan-kebaikan. Saya punya mbah di Ponorogo, Mbah Muhammad Besari. Seorang kiai besar saat itu. Namanya sampai hari ini masih harum. Meninggalkan anak cucu yang luar biasa. Namanya dikenal oleh orang-orang top, padahal dia tidak punya Instagram. Kalau ibu-ibu kan rata-rata penggemar TikTok, Instagram, yang tua-tua Facebook. Medsos itu ternyata bisa dilihat dari kelompok umurnya. Yang muda-muda biasanya TikTok, makanya ada goyang pargoy. Kamu nanya. Sampai besok-besok ibu-ibu yang suka TikTok ini besok mati dalam kubur ditanya sama Munkar Nakir, ibu-ibu Malang, man robbuka? Dijawab, kamu nanya. Sagi ya buk cangkemmu, malaikat. Yang agak dewasa dikit itu suka dengan Instagram. Yang sepuh-sepuh biasanya lebih suka dengan Facebook. Itu sepuh-sepuh. Makanya saya punya jamaah kayak usianya 60 tahun, ibu-ibu janda. Jam 11 malam nulis status di WA. Ada enggak yang mau jadi imamku? Wah. Langsung saya jawab, ada mbah. Sinten Gus? Israel. Orang-orang dulu itu enggak ada yang punya media sosial. Tetapi namanya harum, namanya keren. Kenapa? Karena ada asar, ada bekas-bekas kebaikan yang ditinggalkan untuk kita. Maka nyuwun sewu. Pertanyaannya adalah, asar apa, bekas apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Tahun 2021 saya haji bareng dengan mantan Ketua Umum PBNU. Ketua Umum PBNU sebelum Gus Yahya. Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Kebetulan dengan Pak Said, saya sama beliau sama-sama prof. Kalau Pak Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator. Bikinlah acara kita di Madinah. Waktu itu acaranya Maulid Nabi di salah satu hotel di depan Masjid Nabawi. Saya kebetulan baru 2 hari pulang umroh, Bu. Semua yang hadir malam hari ini saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Larung rampung cangkemmu wis amin no. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Allah. Waktu itu kayak saya bilang sama saya begini, Gus Miftah itu ndang nulis buku. Kenapa Kiai? Besok kalau sampean mati, yang akan dibaca oleh umat itu bukumu. Maka Gus Miftah nulis buku. Kalau matur, saya Kiai nasihatnya bagus. Tapi mohon maaf Kiai, orang-orang di zaman modern itu untuk bisa dikenang oleh generasi berikutnya, itu tidak harus melulu dalam bentuk buku Kiai. Kok begitu Gus? Iya. Karena dakwah sendiri itu dari masa ke masa berkembang, Bu. Zaman Nabi, dakwah itu bil lisan, khatibun nas bi qadri uqulihim. Zaman sahabat, dakwah itu bil kolam, dengan tulisan. Maka Quran mulai dibukukan, hadis mulai dibukukan. Ulama-ulama mulai nulis kitab, Pak. Setelah itu muncul zaman Wali Songo. Bis sakofah, sudah menggunakan budaya. Maka muncul lagu-lagu seperti Lir Ilir, Seluku-seluku bathok, Gundul-gundul pacul, Cublak-cublak suwe.
Itu lagu-lagu yang ditinggalkan oleh Wali Songo dengan sekian banyak filosofi yang ada di dalamnya. Digawe cerita, judul lagu yang keren-keren. Dondong apa salah, duku cilik-cilik. Andong apa becak, mlaku time-time. Itu filosofi-filosofi yang diajarkan oleh Wali Songo. Napa enten maknane Gus? Ada. Ini mohon maaf Bu ya, ini saya pakai bahasa Indonesia karena acara kita malam hari ini kebetulan ini ada kru saya dari BTV. Ini ada acara saya di BTV namanya Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Jadi ibu-ibu yang belum sadar ada kamera banyak karena masuk TV, tolong wajahnya didandani dulu ya. Tapi kalau saya lihat di sini, masya Allah, dari sana tadi kipas-kipas terus. Saya yakin Anda kipas-kipas bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Aku zizi. Ini kita masuk BTV. Alhamdulillah acara saya di BTV itu acara dakwah terbaik di seluruh TV di Indonesia. Ratingnya paling tinggi. Gua aja ngadeg le, ndasmu nutupi kamera kalau. Dia mau ngono kamera malah ngadeg. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya lanjutkan nih. Bisa kofah. Contoh tadi yang saya bilang dondong apa salah. Ibu-ibu milih dondong apa salah? Beb, apunten, boyo saya udah soage, saya tanah kursi ya Beb ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu milih dondong apa salah? Milih Gus Miftah. Pasti kamu janda. Dondong apa salah malah milih Gus Miftah. Sorry, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir yang lain. Gusti Allah niku lak mene nikmat nggih. Kita kadang-kadang lupa bersyukur. Dicabut titik mawon, ototnya, uratnya, sarafnya digeser dikit saja sakitnya minta ampun. Padahal kalau kita sehat kadang-kadang lupa dengan semua nikmat. Nggih napa mboten? Kayak ibu-ibu dikasih hidung agak pesek sudah bingung. Bagaimana biar kelihatan mancung. Yang tidak sabar ke dokter minta hidungnya dioperasi, maka disuntik operasi plastik, disuntik solikin. Wah, itu. Apa itu? Silikon kok solikin. Ya solikin Bu, yang nyuntik silikon namanya dokter solikin. Nah, nembe pesek gini sing dilihat mung pesek itu. Padahal kudune nggak perlu diketuni pesek, merongos titik wis bingung. Nggih ta, pageri. Padahal wong merongos niku nyuwun sewu, kalau lomba lari pasti juara. Karena kakinya belum finish, giginya sudah finish. Tapi lah teng lampu merah biasanya ketilang. Motornya masih di belakang zebra cross, giginya sudah di depan. Tapi yo, kita udah bingung, dekosnya merongos sidik wis bingung. Akhirnya dipasang kawat. Pantesan kawat jemuran di pondok saya hilang terus. Colong ibu-ibu. Istri saya matur, "Bah, boleh nggak saya pakai kawat gigi?" Saya jawab nggak boleh. Kenapa? Aku zizi. Kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol cangkem gua. Gila nih. Ya Allah. Dondong apa salah? Ternyata Bapak Ibu, dondong dan salah ini tidak dipilih. Justru yang dipilih duku cilik-cilik. Kenapa dondong tidak dipilih? Karena dondong ini tidak ada kesesuaian antara luar dan dalamnya.
Kelihatannya luarnya halus, tetapi ternyata dalamnya bulus. Kelihatannya tulus, tapi ternyata modus. Gini apa mboten? Maka banyak orang yang kelihatan mulutnya halus, tapi kelakuannya koyo wedus. Enten mboten sing ngoten niku? Enten wonge ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe coklat. Saya itu sering matur, orang yang kasar dalam berbicara itu biasanya justru lebih jujur. Ketimbang orang yang halus dalam tutur bahasa tapi biasanya bermuka dua. Makanya ibu-ibu kalau bekerja tolong mukanya di bawah. Supaya kalau kerja tidak cari muka. Nyuwun sewu, dondong itu tidak dipilih. Demikian juga salak ternyata juga tidak dipilih. Karena nyuwun sewu walaupun dalamnya halus tapi ditampilkan dengan bentuk yang kasar. Maka kemudian yang terpilih bukan dondong, bukan salak, tapi justru duku walaupun cilik-cilik. Kenapa duku dipilih? Karena ada kesesuaian antara luar dan dalam. Api njaba jero. Mila napa wong wedok dandan ki ya penting, Beb. Ya penting. Perempuan kalau mengatakan udah saya nggak perlu dandan, saya udah punya pasangan, kamu salah. Tetaplah dandan walaupun kamu sudah punya pasangan, karena di luar sana pelakor lebih menakutkan dibandingkan hantu kuburan. Wong lanang ini kaya codot tak kandhani. Contohnya Gus Miftah matamu kuwi. Wong lanang ki lak ning jaba pengajian delok cewek ayu niku bengok. Wow. Mulih ning kamar ketemu bojone, weh. Wong lanang iki kurang ajar. Wong lanang ki ning dalan delok bocah cilik. Niku kelingan karo anaknya ning omah. Di luar lihat anak kecil, ingat Yai sama anaknya di rumah. Tapi kalau di luar lihat wanita cantik, lupa dengan istrinya di rumah. Betul Beb? Ya. Tapi itu orang Jogja ya Beb ya. Orang Malang insya Allah lah. Luweh parah. Wong lanang karo wedok iki bedane siji Beb. Wong lanang kui semakin kaya, dia akan semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya, dia semakin tidak butuh dengan laki-laki. Laki-laki itu semakin kaya, semakin nakal. Perempuan semakin nakal, semakin kaya. Saya kan ditanya, Gus, kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Nggih mboten Bu? Ternyata alasannya rasional. Kenapa laki-laki itu diiming-imingi dengan bidadari? Karena ujian terberat bagi laki-laki itu ya perempuan Pak. Makanya kenikmatannya ya perempuan. Maka ada bidadari. Kenapa perempuan gak punya bidadara? Karena puncak kenikmatan perempuan itu bukan laki-laki, tapi harta emas dan berlian. Betul Bu? Mila wong lanang ki lak ngrabi wong wedok ki rata-rata sing didelok raine, wong wedok ngrabi wong lanang sing didelok bondone. Betul Bu? Makanya hari ini wajah good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Tak sambil wedangan ya Beb ya. Ya Allah, jai. Cangkeme minta dong. Wes-wes tak santet meteng loh.
Itulah perempuan, Pak. Perempuan itu bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Ini doli dilawan. Kemudian dilanjutkan, andong apa becak? Ternyata andong tidak dipilih, becak tidak dipilih. Kenapa andong tidak dipilih? Karena di tengah-tengah kebahagiaan penumpang ada dia yang tersakiti. Siapa? Kuda. Kurang ajar kusire nopo, Pak? Kuda saja dikasih kacamata, maka ada istilah kacamata kuda. Kenapa andong kudanya dikasih kacamata? Supaya kudanya tidak melihat ketika sang kusir menerima uang dari penumpangnya. Tutupi matane, Pak. Ternyata andong juga tidak dipilih. Becak juga tidak dipilih. Kenapa? Karena di saat penumpangnya merasa happy, enjoy dan bahagia, ada mereka yang sengsara. Siapa? Abang becaknya. Kula niku nyuwun sewu, Beb, pernah menjadi penarik becak 5 bulan zaman kuliah untuk biaya kuliah. Saya itu bisa kuliah dulu bayar SPP gara-gara narik becak. Maka saya bisa menjadi orang yang agak sabar gara-gara narik becak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Bagaimana tidak? Numpak becak, nunggu penumpang, penumpang rata kok becake tumpaki dhewe. Subhanallah. Bahkan pernah becak saya ditabrak sama mobil, dia remuk. Saya nggak marah, Bu. Malah saya nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Becak top. Andong dan becak tidak dipilih. Yang dipilih sinten, Pak? Melaku time. Ternyata yang dipilih adalah mereka yang jalan walaupun cuman pelan-pelan. Kenapa jalan dipilih, Nduk? Karena jalan tidak merugikan orang lain. Nah, wali-wali kita dulu pengen mengajarkan kepada kita satu tentang ketulusan. Seperti halnya duku cilik-cilik, walaupun kamu kecil tapi kamu harus tulus. Makanya tadi benar Pak Kiai, semuanya tergantung kepada niatnya. Tadi Pak Kiai ngendikan apa wau? Lah iki orang mesti iki, lah iki mesti iki wau loh. Samanya dengan niat kita. Saya itu kalau pengajian maulid sama Abah Lutfi, itu pasti saya ajak jamaah untuk melafalkan niat untuk menghadiri maulid, Bib. Soalnya apa? Kalau pengajian itu belum tentu maulidan, kalau maulidan mesti pengajian. Sama halnya, orang itu kalau sholat mesti membaca sholawat, kalau sholawat belum tentu sholat. Lah wudu ki mesti raup, lah raup urung mesti wudu. Lah haji ki mesti umroh, lah umroh urung mesti haji. Lah nikah ki mesti kawin, lah kawin urung mesti. Lah nikah ki ana seksine, kawin ora ana. Kumpul kebo. Nah, kumpul kebo ya. Wong Malang aja nganti kumpul kebo. Soale nganti duwe anak jenenge Gudel. Butuh ketulusan. Maka disitulah kita dikenalkan dengan bahasa ikhlas. Ruhul ikhlas. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak kemudian ayat yang kita baca isinya tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang membedakan orang dulu sama orang sekarang itu apa? Masalah keikhlasan, Bib. Jauh. Anak-anak muda sekarang kalau berbicara ikhlas dengan orang tua dahulu, jauh. Coba kita urai satu-satu. Apa sih bedanya orang dulu sama orang sekarang? Orang dulu itu punya prinsip. Prinsipnya orang dulu apa, Nduk? Kumpul mangan ramangan, sing penting kumpul. Kalau anak sekarang ternyata tidak.
Kalau orang dulu mangan ramangan sing penting kumpul, orang sekarang kumpul ra kumpul sing penting. Kalau orang dulu itu lebih mengutamakan kekerabatan dan kekeluargaan, orang sekarang lebih mengutamakan makanan dan badok. Makanya kalau diajak pengajian mesti dadak takon, engko suguhane apa? Itulah alasan kenapa perempuan kalau pengajian mesti nggawa tas. Tujuane mung siji. Seneke itu rasel. Ya wonge ya teko. Jilbabe ya coklat. Coklat meneh. Le selawatannya aku tak wedangan utang kuluwara le. Kowe selawatan dhisik. Mulai kerasa sakit banget deh. Yuk kamu selawatan dulu. Iso selawat lagu apa? Halo. Mbak Bandeng. Iwa Bandeng. Iwa Bandeng. Ono iwa sepat. Gus Miftah ganteng. Muga-muga bojone sehat. Cangkem. Iso ora? Ora iso, wis. Iso apa? Wali Songo. Iso ora Wali Songo? Ora iso. Nasabe Kanjeng Nabi. Iso ora? Wis mulih kono kabar ra iso. Aku njaluk apa kowe nyanyi apa? Sangel. Oh isone anak soleh. Kae to. Alamate bojo gala iku papat jilbabe coklat ora tau salat.